Semakin berkembangnya perekonomian nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai, ternyata tidak dapat menjadi daya tarik kerja untuk bekerja di sektor ini. Terbukti secara nasional, jumlah penduduk di sektor ini pada tahun 2009 sebesar 1.486.596, pada tahun 2010 sebesar 1.739.486 juta jiwa. Lalu yang terakhir ada jasa kemasyarakatan. Di Indonesia, penduduk yang bekerja di bidang jasa kemasyarakatan pada tahun 2009 sebesar 14.515 jiwa. Relatif stabil pada tahun 2010 sebesar 15.956.423 dan relatif pada tahun 1997 yaitu sebesar 14.052%. Rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu konsep dasar lapangan pekerjaan utama. Nah, setelah kita mengetahui konsep dasar lapangan pekerjaan, bahwa kegiatan dari usaha, perusahaan, instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Seperti yang teman saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita di sini akan membahas apa itu lapangan pekerjaan utama. Lapangan pekerjaan utama adalah bidang kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang di mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang satu-satunya ia jalani. Nah, dari pernyataan di sini timbul pertanyaan, bagaimana jika pekerjaannya itu lebih dari satu? Maka pekerjaan utamanya itu yang pekerjaan utamanya itu yang memiliki waktu terbanyak, yang menghabiskan waktu terbanyak. Apabila waktunya itu sama rata, maka pekerjaan utamanya itu yang menghasilkan penghasilan terbesar. Nah, yang selanjutnya ialah data lapangan pekerjaan utama. Di sini kami mengambil datanya itu dari penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dari jenis kelamin dan kota dan desa dari tahun 2009 per tahun 2010 per bulan Agustus. Nah, di sini dapat dijelaskan dari data tersebut yang paling banyak peminatnya dari pekerjaan utama di Indonesia itu ialah pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dengan jumlah 41.611.842 pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 41.494 jiwa. Dan peminat paling banyak kedua di bidang dan paling banyak peminat kedua di Indonesia di bidang pekerjaan utama yaitu perdagangan besar, eceran, atau rumah makan dan hotel. Dengan jumlah pada tahun 2009 yaitu 21.947.823 orang. Dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 22.492.176 orang. Terus pekerjaan utama yang paling sedikit peminatnya di Indonesia itu ialah di bidang listrik, gas, dan air, yaitu dengan jumlah 223.054 jiwa di tahun 2009, dan di tahun 2000 sedikit kenaikan yaitu menjadi 234.070 jiwa. Nah, kalau diurutkan dari yang paling banyak peminat di Indonesia sampai yang paling sedikit peminatnya di pekerjaan utama, yaitu yang pertama itu di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua di bidang perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel.
yang ketiga di bidang jasa kemasyarakatan, yang keempat di bidang industri pengolahan, yang kelima di bidang transportasi pengundangan dan komunikasi, yang keenam yaitu di bidang pembangunan, yang ketujuh yaitu di bidang keuangan, asuransi atau usaha persewaan bangunan dan jasa perusahaan, yang kedelapan di bidang pertambangan dan pengalihan, dan yang terakhir itu yaitu di bidang listrik, gas, dan air. Jadi kesimpulannya itu, apakah semua kegiatan itu bisa dikatakan pekerjaan? Tidak. Jika seseorang dikatakan mempunyai pekerjaan lebih dari satu apabila pekerjaan yang dilakukannya itu di bawah pengelolaan yang terpisah. Misalkan, seorang petani menanam padi, itu dikatakan sebagai kegiatan pekerjaan. Nah, jika seorang petani itu memanen jagung, bisa dikatakan juga kegiatan pekerjaan itu satu pekerjaan, yaitu memanen dan menanam. Jika berbeda itu, jika seorang petani memanen dan menanam, dan kerjaan yang keduanya itu misalkan seorang pedagang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Irgi. Silakan Irgi. Ya, terima kasih Devi. Saya Irgi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai status pekerjaan utama. Apa itu status pekerjaan utama? Status pekerjaan utama adalah jenis kedudukan utama seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Nah, menurut Sakarnes dalam survei Badan Pusat Statistik, status pekerjaan itu dibagi menjadi 7 kategori. Bisa di next ini PPT-nya. Yang pertama itu berusaha sendiri. Jadi artinya orang tersebut tidak memperkerjakan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Yang ketiga, berusaha dibantu buruh tetap. Jadi orang tersebut dan dibayar. Keempat, pegawai atau itu adalah atau majikan yang tetap. Lalu yang kelima itu ada pekerja bebas di pertanian. Nah, ini itu adalah orang yang bekerja pada orang lain, institusi, dan majikan yang tidak tetap di sektor pertanian. Lalu yang keenam ada pekerja bebas di non-pertanian. Nah, ini itu adalah orang yang bekerja pada orang lain, institusi, atau majikan yang tidak tetap di non-pertanian. Lalu yang terakhir adalah pekerja tak dibayar. Nah, ini itu adalah orang yang bekerja tapi tidak dibayar, contohnya itu anggota keluarga gitu yang membantu keluarganya. Lalu di sini ada data 5 tahun terakhir mengenai status pekerjaan utama. Bisa kita lihat di sini dari tahun ke tahun yang menduduki jumlah terbanyak itu adalah status pekerjaan di buruh, karyawan, sama pegawai dari 2015 sampai 2019. Mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya Risma akan menjelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan lapangan pekerjaan di Indonesia. Bisa dari sekian banyak permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan pekerjaan, saya akan menjelaskan mengenai pengangguran, karena ini kayaknya yang lagi hangat-hangatnya gitu di era saat ini ya teman-teman. Soalnya kan juga lagi pandemi, jadi banyak banget orang-orang yang nganggur gara-gara pandemi. Oke, pengangguran atau tunakarya atau bisa disebut juga unemployment adalah
istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada Februari 2020, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 6,88 juta orang. Angka ini naik 60.000 orang, 0,06 juta dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka pengangguran ini belum dihitung sebelum pandemi virus corona merebak di Indonesia. Bisa kebayangkan kalau misalnya sekarang itu berapa, soalnya udah banyak banget orang yang nganggur gara-gara corona. Bisa di next slide. Penyebabnya itu adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Kadang lowongan pekerjaannya itu sedikit, tapi yang nyari kerjanya itu banyak. Sehingga tingkat kesempatan kerjanya itu sedikit. Kesempatan kerja itu apa sih? Kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam adanya kemajuan teknologi. Memang kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan, karena kinerja manusia pastinya akan lebih cepat dan mudah. Namun hal tersebut juga harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan posisinya oleh robot. Biasanya alasan utamanya adalah karena biayanya jauh lebih murah dengan kerja cepat dan akurat. Selanjutnya ada kurangnya pendidikan dan keterampilan. Kurangnya tingkat pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Akibatnya, kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi biasanya hanya menjadi buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seorang pengusaha, maka seseorang dapat menjadi pengangguran permanen. Selain itu, keterampilan juga penting untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja. Yang selanjutnya adalah tingkat kemiskinan. Kurangnya, meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia selalu ditangani secara serius dan bertahap, kurangnya kemauan untuk keluar dari zona kemiskinan tersebut masih kurang. Selanjutnya, tempat tinggal yang jauh. Tempat tinggal yang jauh ini maksudnya itu kurangnya pemerataan lowongan pekerjaan dan daerah yang kurang berkembang serta domisili yang jauh dari lapangan pekerjaan menjadi penghambat mereka untuk meraih cita-cita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Silakan kelompok 3, 4, dan 5 untuk mengajukan pertanyaan. Bisa disimak? Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 siapa ya? Kelompok 3 siapa, Ma? Irfan, Ibu. Irfan. Silakan. Apa saja yang berkaitan dengan lapangan kerja? Irfan, Inka, sama Fitriana. Ayo.
Ibu sebentar ya, diskusi dulu sama kelompok-kelompoknya. Boleh. Siap-siap kelompok 4 dan 5 ya. Ibu, sambil nunggu pertanyaan, aku mau nanya, Silakan. itu yang kemarin soalnya, itu kan nggak bisa diisi pakai angka ya, Bu? Pakai tulisan aja. Maksudnya terbalik, Bu. Bukan, pokoknya nggak bisa tulis huruf, tapi harus angka. Oh, nggak bisa pakai Heeh. huruf, tapi pakai angka. Iya, Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak usah kalau nggak bisa dilewat aja. tapi Pakai huruf. saya attach file Word di situ, Bu. Saya Boleh. ketik ulang soalnya, gitu. Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa gitu aja. Pokoknya dimudahkan aja kalau misalnya nggak bisa diketik pakai huruf kalau misalnya. Kalau nggak bisa juga diapakan. Kalau nggak bisa juga dilewat saja. Ya udah, makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Irfan mau nanya, Iya. izin bertanya, kan tentang lapangan pekerjaan ya Bu. Iya. Di Indonesia kan saat ini tuh karena COVID banyak yang terdampak untuk pekerjaan atau para kaum buruh dan tenaga kerja gitu. Terus pemerintah tuh ngeluarin program kartu prakerja. Nah itu tuh efektif nggak Bu buat meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini? Soalnya ada beberapa studi yang mengatakan kalau Indonesia tuh belum siap kalau buat kartu prakerja karena katanya tuh itu nggak akan bertahan lama gitu, nggak akan ngefek lama buat orang-orang yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja misalnya dengan kartu prakerja itu. Nah itu tanggapannya gimana gitu menurut teman-teman kelompok? Itu Ya. paling Bu. Kasih. Ya, kelompoknya Karisma, jadi ada kartu prakerja ya, diterbitkannya kartu prakerja. Nah, sekarang analisis dulu. Apa sih latar belakang munculnya kartu prakerja itu dan untuk tujuan apa? Nah, kemudian dari tujuan itu nanti dilihat kira-kira kalau kartu prakerja itu bisa tidak ya digunakan sebagai solusi kurangnya lapangan kerja atau sempitnya lapangan kerja karena ada pandemi. Coba analisisnya dari situ. Gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Supaya apa begitu ya? Targetnya apa? Sarannya apa? Kemudian kira-kira menurut pendapat kelompok Anda, apakah ini bisa menanggulangi dampak pandemi atau tidak? Dampak pandemi terhadap lapangan kerja atau tidak, gitu ya. Nah, itu dari kelompoknya Irfan. Irfan itu kelompok berapa, Van? Kelompok kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ya, Van ya? Ya. Terus sekarang kelompok 4, kelompok siapa? Siapa kelompok 4? Saya Budi, Alinta sama Salma, Ibu. Siapa? Salma. Silahkan. Sambil kelompok 3, kelompok 2, sambil Anda browsing, silahkan. Dijawab ya. Nah, semua lapangan kerja terdampak oleh adanya pandemi ini, ya. Dan tidak semua orang bisa work from home seperti sekarang ini, ya. Gitu. Saya juga ada aja yang acara ke kampus itu ada saja seperti itu. Nah, itu karena tidak ada aktivitas itu dikurangi, otomatis dampaknya kepada aktivitas ekonomi yang lain, eksternalitas ekonomi yang jadi seperti itu ya. Itu jawabannya, silakan diramu, sudah ada rambu-rambunya. Silakan sambil jalan, boleh kelompok 4 mengajukan, silakan. Paling Bu, sambil nunggu kelompok 4 diskusi, mungkin kelompok 5 bisa ngajuin pertanyaan terlebih dahulu. Boleh, oke. Ya, saya Asep Setiawan, perwakilan dari kelompok 5.
izin bertanya, Ya. masalah-masalah apa yang perlu dicermati dalam lapangan pekerjaan borongan? Pekerjaan borongan ya. Ya. Pekerjaan borongan itu maksudnya gimana? Asep. Pekerjaan borongan itu gimana? Ngeborong bangunan atau bangunan apa? Borong apa misalnya? Itu juga ada borongan paket kosmetik Bu. Nah, pas pada saat si permintaannya banyak itu Bu terhadap paket kosmetik itu, tiba-tiba ngerekrut banyak tenaga kerja baru Bu, tapi pada saat beres paket kosmetiknya itu langsung dikeluarin lagi Bu, gitu. Nah itu masalah apa yang perlu dicermati? Yang ditanyakannya apanya Chef? Yang ditanyakannya Chef? Masalah-masalah yang perlu dicermati dalam lapangan pekerjaan borongan gitu, biar si tenaga kerja itu enggak langsung dikeluarin gitu Bu. Kan kalau misalkan langsung dikeluarin otomatis dia harus nyari lagi pekerjaan, kan pengangguran lagi gitu Bu. Iya. Jadi mungkin maksud Asep tuh begini, kan suka ada yang sistem kerjanya itu dengan cara sistem kerja borongan. Jadi ketika banyak pesanan, maka dia akan rekrut banyak orang. Nah, ketika tidak ada pesanan, ya Harisma ya, ketika tidak ada pesanan, otomatis orang-orang itu kan di-cut ya pekerjanya ya, gitu. Gitu ya, Asep ya. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh Asep, gimana ya caranya biar orang-orang itu nggak di-cut gitu, Asep? Ya Bu, meskipun ya gitu, kan bisa diturunin aja upahnya gitu kan. Asal ada gitu ya. Ya, Bu, asal ada kerjaan Bu, gitu. Ya. Selain itu gitu apa? Oke, mangga silakan. Ya. Kerja borongan juga ada yang begini nih. Kasus pekerja borongan ya, misalnya suka ada yang kata orang Sunda mah ngaborongkeun gitu ya. Misalnya dia punya konveksi gitu. Masukin ke rumah-rumah, ngebordel, ke rumah-rumah dimasukin. Jadi ketika ada pesanan, ya akan banyak pekerjaannya. Tapi kalau nggak ada pesanan, ya nggak ada kerjanya gitu. Itu salah satu memang bentuk dari ya bagaimana caranya menjadi pekerja tetap, harus konstan terus, otomatis dia harus mempertahankan ordernya kan. Enggak, nanti kelompoknya Karisma ya dijawab seperti apa. Ya itu maksudnya Asep, kalau pekerjaan borongan itu bagaimana menjaga kestabilan pekerjanya biar dia itu tidak dipecat, biar tetap bekerja begitu ya. Gitu ya Asep ya? Iya Ibu, kayak gitu Bu. Makasih. Ya, makasih Asep. Enggak, kelompok 4 silakan. Saya Bu, saya. Enggak. Ya, sebelumnya saya ingin membacakan ini yang judulnya lapangan kerja tidak sesuai dengan pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa persoalan pengangguran di Indonesia dipicu tidak adanya kesesuaian antara jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, di sini juga ada fenomena banyak yang lulusan SMA bersedia melakukan pekerjaan yang harusnya diperuntukkan untuk lulusan SD dan SMP. Sekitar 20% lulusan SMA rela bekerja di sektor tanpa keterampilan, seperti buruh bangunan dan sebagainya. Nah, ini pun berimbas pada lulusan pendidikan tinggi. Di sini dijelaskan bahwa para sarjana juga yang menganggur akhirnya mengambil jatah pekerjaan yang harusnya lulusan SMA. Bagaimana supaya lapangan pekerjaan ini tepat sasaran gitu, sesuai dengan tingkat pendidikannya. Ya, itu memang fenomenanya seperti itu ya. Itu berarti bahwa daya tawar tenaga kerja Indonesia itu murah. Sampai-sampai yang SMA itu dia mau kerja apapun juga yang mengerjakan untuk yang SD. Yang sarjana juga mau bekerja yang
bukan speknya, yang penting dapat kerja saja. Berarti ini mencerminkan bahwa daya tawar tenaga kerja di Indonesia itu sangat rendah, gitu ya. Pertanyaan dari Ricky, ya panitia Ricky, itu ya. Belum diganti, Bu, maaf. Nggak apa-apa. Dari Ricky katanya begini, bagaimana ya caranya biar pada tempatnya, gitu ya Ricky ya. Jadi yang sarjana dia bekerja sesuai dengan posisinya, yang SMA sesuai dengan kompetensinya. Dan betul-betul yang SMA itu bisa diserap di lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensinya, dan yang sarjana juga bisa diserap dengan kompetensinya. Dari sisi apa saja, atau di sini mungkin kelompok 3 bisa menyebutkan kebijakannya harus, kebijakan pemerintah harus seperti apa, dan kemudian dari pribadinya sendiri harus seperti apa. Itu mungkin ya, gitu ya Ricky ya, Ki. Betul, Bu, betul. Jadi daya tawarnya itu sangat rendah. Ya. Nantinya dampaknya begini, ada stigma yang buruk di masyarakat. Sudahlah, kamu jangan sekolah tinggi-tinggi, toh nanti akan begini. Kan? Jadi orang-orang tuh pada gak mau ngambil sekolah yang tinggi karena nanti juga begini. Gitu. Itu kan ya, dari diri Anda ya, Anda sarjana nih, kalau misalnya Anda keluar dari sarjana nih, Anda harus punya apa ya, biar saya betul-betul pada tempatnya. Jangan sampai Anda mengerjakan pekerjaan yang memang bukan spek Anda. Tapi jangan juga begini, mentang-mentang Anda tinggi pendidikannya, Anda tidak mau pegang apa-apa, akhirnya Anda tidak bisa produktivitas apa-apa gitu. Ya, saya mah sarjana, mainnya sarjana macul, kan nggak mungkin begitu. Ya, nah, jangan sampai ada yang seperti itu. Sesuai saja, yang sesuai. Maka harus bagaimana nih, baik dari pribadinya maupun dari regulasinya yang bisa mendukung kondisi seperti itu. Ya, coba kelompoknya Karisma, ya, ini udah dikasih clue-nya seperti itu. Bu, boleh menambahkan pertanyaan, Bu? Boleh. Kita jawab bareng-bareng aja ya, bukan hanya kelompok ini saja, tapi kalau Anda yang mau menjawab, silakan saja ya. Tidak Ya, hanya kelompok ini harus menjawab gitu ya. Silakan Farid. Ayo Farid. Kalau misalkan kasusnya, kan kalau tadi misalkan yang pendidikan kuliah ngambil lapangan pekerjaan yang harusnya buat SMA gitu. Kalau misalkan yang kuliah ini mah beda setara, cuman beda yang harusnya pekerjaan orang lain gitu. Misalkan saya dari pendidikan ekonomi nih, Bu, tapi nanti kerjanya malah jadi guru olahraga atau apa gitu, Bu. Apakah permasalahan ini cukup serius gitu di masalah Indonesia gitu, Bu? Ya, itu sudah banyak sering seperti itu. Lulusan pendidikan ekonomi ngajar di olahraga gitu ya. Kalau lihat dari sebabnya kenapa Farid ngajar olahraga? Karena mungkin SDM olahraganya kurang. Maka yang ada saja Farid diambillah Farid itu sebagai guru olahraga. Dampaknya karena Farid nggak punya ilmu, nggak punya kompetensi dalam ngajar olahraga, akhirnya begitu olahraga lompatan dagang. Atau apalah begitu ya. Jadi ketika kebutuhan kompetensi itu tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah hasil anak didiknya itu akan buruk. Ya kayak hadis ya, sesuai dengan ilmunya, gitu kan ya, serahkan pada yang ahlinya, gitu kan, idealnya seperti itu. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya, gitu kan ya. Maka akan rusak kalau tidak terpakai begitu. Ya, nanti itu fenomenanya seperti itu banyak ya. Di sekolah saya juga waktu dulu kayak misalkan ada guru sejarah gitu, tapi gelarnya sarjana ekonomi gitu, Bu. Terus misalkan apalagi kayak guru honorer gitu, Bu. Jadi misalkan tidak
lulusan sarjana apa gitu disuruh jadi guru olahraga atau KWU atau apa gitu Bu. Iya. Yang nggak sesuai sama keahlian atau ilmunya gitu. Akibatnya gimana itu kalau seperti itu? Ya, jadi materinya teh kadang kalau saya nanya gitu Bu soal sejarah gurunya teh kadang ya searching aja cara di internet gitu. Iya, Ya begitu gitu karena dia dari ekonomi gitu Bu latar belakang. Jadi karena ilmu sesatnya berarti gitu. Awas Anda semua kalau ngajar matematika ya, Anda ngajar fisika aja, bingung kan? Iya. Karena nggak sesuai dengan kompetensinya. Gitu. Silakan Galih Akbar, mangga ada yang bertanyakan Galih? Galih Akbar nih, izin bertanya Bu Galih. Mana Galih teh? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Li? Boleh izin bertanya Bu? Mangga. Mengenai IRGI gitu, perbandingan antara buruh sendiri dengan pekerja atau bisa diartikan gitu seorang entrepreneur dengan pekerja itu perbandingannya sangat jomplang gitu Bu, seperti 1:2 lah antara 24 juta dan 50 juta tadi itu. Nah permasalahan yang ada itu apakah di masyarakat Indonesia itu kita itu dididik untuk menjadi mental pekerja ataukah kita dididik itu untuk menjadi wirausaha yang mana itu bisa membuka peluang lapangan kerja yang lebih besar gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi di sini jomplang ya. Jadi anak kita mau ke apakah bekerja sebagai entrepreneur atau bekerja dengan orang lain, gitu kan ya. Nah, itu maksudnya tadi gimana sih pertanyaannya? Ya itu teh pertanyaannya Galih teh, mau ke gimana sih? Mal maksudnya teh? Jadi Bu, permasalahannya itu seperti gimana? apa gitu? Hal tersebut bisa terjadi gitu Bu. Dari data ya? Iya Bu. Dari data yang kerja sebagai entrepreneur lebih besar. Lebih sedikit ya? Bu, lebih kecil Bu. Ya, lebih kecil daripada yang bekerja jadi di sektor informal ya. Lebih kecil daripada yang sektor formal. Iya, betul Bu. Ya, kenapa ini terjadi? Padahal kan kalau orang yang sektor informal itu kan mereka lebih mandiri ya. Lebih mandiri ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi begitu ya, Galih ya? Iya, Bu. Ya, betul. Apakah dari pendidikan yang salah? Kalau pendidikan yang salah itu ada apa dengan pendidikan kita sehingga orang-orang itu lebih suka untuk menjadi bekerja di sektor formal daripada informal gitu ya? Ya, betul, Bu. Ya, apakah salah dengan pendidikan atau salah dengan mentality kita? Kalau entrepreneur kita harus banting tulang ya, kita harus merintis dari awal, belajar ini itu, kemudian gagal, bangkit lagi, gagal terus begitu. Kalau formal kan, karena yang informal mungkin ada yang bersih, maksudnya ada yang pekerjaan bersih, ada juga yang pekerjaan kasar ya, membutuhkan mentality yang bagus. Kalau formal, mereka cukup bekerja dan struggle-nya mungkin tidak begitu tinggi seperti kerja di informal gitu ya. Mengapa sektor informal itu lebih kecil daripada sektor formal? Kenapa ya? Silakan ada yang menjawab apakah dari pendidikan maupun dari mentality atau aspek yang lainnya. Silakan saya buka ininya diskusinya, mangga. Ada yang mau jawab? Pengen menanggapi yang pertanyaan Ricky sama mungkin nyambung juga ke Farid tentang Ibu, saya Irfan dulu ya. Irfan dulu aja Bu, nggak apa-apa. Ya, gimana Fan? Ya, yang pertanyaan Ricky sama tadi nyambung juga yang Farid tentang nggak sesuai dengan pendidikan dengan kerjanya gitu. Ya. Nah itu Irfan tuh ikutan webinar dan juga baca beberapa studi gitu tentang kasus ini teh.
salah satu faktor utamanya tuh itu tuh dari pendidikan. Jadi sistem pendidikan di Indonesia. Jadi sistem pendidikan di Indonesia tuh nggak mempersiapkan secara baik gitu siswa-siswanya untuk paham passionnya dan tahu tujuan hidupnya untuk bekerja nanti gitu. Jadi kan imbasnya tuh orang tuh baru nyari pekerja mikir mau kerja apa tuh kayak misalnya di semester akhir gitu. Aduh kerja apa ya? Terus tuh kayak mikir, aduh ini nggak sesuai jurusan. Itu tuh di semester akhir gitu dan iya gitu. Jadi selama ini tuh ngapain aja gitu, nggak sesuai passion, nggak belajar dari kecil gitu. Kalau misalnya dibandingin dari negara lain kayak Jepang atau di Eropa tuh ada beberapa yang sistemnya tuh ya dari mereka SMP aja udah diserahin gitu ke siswanya mau belajar apa, mau mendalami apa, nanti kamu mau jadi apa gitu. Jadi jelas gitu tujuannya tuh mau apa gitu. Kalau di Indonesia kan semua aja didedetin gitu dari SD, SMP, SMA. SD aja udah segala pelajaran gitu, udah masukin gitu. Padahal di luar tuh kadang itu SD tuh tempatnya berkreasi dan belajar ini malah di Jepang tuh kayak belajar etika gitu. Anak SD tuh bukan belajar matematika jadi. Nah, itu salah satu sistem pendidikan di Indonesia tuh kayak gitu. Imbasnya tuh banyak gitu, dari moral, dari etika, dari psikologi ketika lulus kuliah atau pendidikan tuh kadang nggak stabil gitu. Itu dari pendidikan. Karena itu kita orang-orang pendidikan gitu, yang nggak jadi guru nanti insya Allah ya. Kalau misalnya sesuai passion, harusnya kan jadi guru gitu ya, kalau misalnya sesuai passion. Tapi kalau wallahu alam nantinya jadi apa. Harusnya bisa banyak baca literatur tentang ini sih. Mantap pokoknya pendidikan harus dibenahi. Terima kasih. Mantap. Ya, mantap ya. Nah, oke, ada yang lain. Nah, dari pendapatnya Irfan itu karena kita orang pendidikannya, kita menyoroti dari aspek pendidikan bahwa kenapa sih orang sampai tidak sesuai dengan kompetensinya? Itu bukan karena kita tidak mempersiapkan tujuan mahasiswa tidak atau peserta didik itu tidak memahami tentang tujuan hidupnya, fashionnya seperti apa, gitu ya. Nah, mulai dari diri kita sendiri, kita gini ya, mungkin sistem pendidikan memang seperti itu butuh penyelesaian yang sangat rumit sekali. Tapi mulai dari diri kita sendiri, Anda sudah bisa, Anda di semester 3 nih ya, semester 3 ya benar ya? Semester 3 ya? Semester 5? Iya benar, semester 3. 3 ya, oke. Dari semester 3, Anda harus sudah mulai tahu apa sih hobi Anda. Dari hobi deh, ada kesenangan apa gitu. Itu Anda akan tahu fashionnya seperti apa gitu. Anda hobinya apa? Anda senang di mana? Gitu. Ilmu yang diberikan selama Anda kuliah, sebagai tambahan saja, sebagai pendukungnya. Ya. Dari SD, Anda punya adik SD. Maka disinilah yang namanya Anda perlu yang namanya kreativitas. Anda jangan takut untuk mencoba. Tapi jangan coba yang jelek-jelek ya. Dari Anda tidak takut mencoba itu, Anda kreatif, Anda membaca diri, maka Anda bisa tahu di mana fashion Anda. Karena kalau pendidikan itu sistemnya klasikal, pukul rata, dan itu mungkin hanya kemampuan dasar. Silakan, makanya kalau di sekolah itu suka ada ekstrakurikuler. Itu fashion Anda, mau yang gimana. Itu pendukungnya. Anda mulai dari diri sendiri, saya sukanya apa ya? Saya bisanya apa ya? Jadi kenali diri Anda sendiri, kemudian Anda tentukan langkahnya apa untuk mengasah keahlian Anda. Jadi ketika keluar itu, Anda sudah tahu jati diri Anda. Dari sekarang Anda sudah tahu jati diri Anda dan tidak hanya ikutan, tapi Anda punya prinsip. Itu mungkin ya, Irfan, saya mendukung pendapatnya Irfan ya, seperti itu ya, Van ya. Jadi Anda tahu fashionnya, itu dari Anda, bagaimana Anda mengenal diri Anda, dan cara Anda jangan terkungkung oleh memang karena kreativitas itu
jangan terlalu rutin, jangan terlalu ini gitu, jangan terlalu pragmatis, maka Anda bisa tahu apa passion Anda. Dari passion itu ketahuilah minat dan bakat Anda di mana. Itu harusnya sejak kecil. Anda tuh sukanya apa, Anda itu senangnya di mana, Anda menganalisis sendiri. Nah, itu passion Anda. Baru Anda kembangkan mau dunia pendidikan yang pendidikan jenis apa. Biasanya vokasi ya, pendidikan vokasi yang seperti apa yang ingin Anda mendukung kesenangan Anda. Jadi disitulah merdeka belajar. Jadi Anda belajar tuh dengan sangat senang. Anda tuh belajar tuh dengan merdeka. Saya dari konsep itu Anda belajar dengan merdeka, artinya Anda belajar itu sangat senang. Kenapa? Karena sesuai dengan passion Anda. Ketika Anda keluar pun, Anda tahu jati diri Anda, saya itu di sini loh. Ketika Anda senang, Anda komitmen, Anda punya jati diri, maka Anda akan punya kompetensi yang betul-betul Anda mendarah daging dan Anda hayati. Dan dululah maka kompetensi Anda akan bagus dan Anda akan diterima sesuai dengan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Gitu ya. Silakan, ada lagi? Bagus sekali pendapatnya Irfan dan teman-teman yang lain. Silakan. Ada yang menanggapi pertanyaan tadi, pertanyaan siapa? Pertanyaan Gali. Ada saya tahu kenapa sih orang tuh lebih suka formal ya Bu daripada yang informal? Silakan dari pendidikan, dari mentality ditanggapi. Oke. Yolanda mau menanggapi? Belum Ibu, belum terpikirkan. Belum terpikir, coba gini aja. Nah, ini nih Anda dari kebebasan mengungkapkan pendapat. Ini adalah passion Anda. Ketika ada pertanyaan, nih, kenapa ya orang itu lebih suka kerja di formal daripada informal? Silakan Anda bebas berpendapat sehingga Anda itu jelas karakternya. Anda masih punya pendapat nih, tapi Anda tidak bisa. Anda saya yakin Anda punya pendapat, tapi pendapatnya itu nggak keluar. Nah, itu artinya passion Anda pun tidak keluar. Silakan Anda bebas saja. Silakan. Ketika Anda bisa berpendapat, ketika Anda bisa menjawab pertanyaan, berarti itu Anda sudah mengeluarkan passion Anda. Dan jangan malu. Ayo. Harisma tadi mau ini? Iya, saya mau menjawab pertanyaan Asep. Asep. Oke, Riz. Katanya kan gimana caranya biar pekerja borongan itu nggak gampang keluar masukin karyawannya. Menurut saya ya, Sep, kan kalau borongan itu udah ada perjanjian nih antara si yang pengen menggunakan jasa sama yang ngasih jasanya. Itu kan ada perjanjian dulu kan sebelumnya, Sep. Misalnya selesainya kapan, terus dia pakai pekerjanya tuh berapa. Kalau bangunan ya biasanya saya taunya kayak gitu sih. Jadi itu udah ada perjanjian sebelumnya, Sep. Jadi nggak kemungkinan kecil dia ngurangin karyawan tuh kecil banget. Soalnya kan udah ada perjanjian di awalnya. Jadi nggak akan sampai ini aja sih. Mungkin perjanjiannya lebih ditekankan, terus kayak ada kontrak juga mungkin ya. Jadi nggak gampang ngeluarin karyawan juga si pemborongnya, Sep. Menurut saya sih gitu aja. Silakan teman-teman yang mau nambahin. Silakan yang lainnya, Mangga. Pekerja borongan ya. Pekerja borongan itu ya sama daya tawarnya juga lemah itu ya. Silakan. Pekerja borongan itu kerjaannya tergantung pada order. Ordernya banyak dia dipakai, pekerjaannya sedikit atau tidak ada pekerjaan, berarti dia juga tidak ada pekerjaan gitu. Bagaimana biar menstabilkannya? Otomatis kan itu bagaimana ordernya? Atau enggak, silakan yang lain. Silakan. Santai-santai saja, apalagi kita Zoom ya. Boleh? Oke. Silakan. Irgi, ada pendapatnya?
Anda tahu kan pegawai borongan yang seperti itu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Ya, pegawai borongan. Galih, ada pendapatnya Galih? Sama kayaknya mau. Ya, gimana, Li? Belum ada, Bu. Belum ada. Silakan. Ya, jadi begitu ya, bagaimana cara memperkuat posisi tawar dari pekerja borongan? Boleh berpendapat, Bu? Boleh. Silakan, Jadi, Hari. kalau menurut saya, solusi dari sistem borongan ini, misalkan si para pekerjanya itu bekerja sama gitu sama kayak perusahaan atau perusahaan di pemerintah gitu. Misalkan kayak saya kemarin gini, Bu. Kemarin kan saya jadi panitia kurban gitu, Bu. Nah, kebetulan motongnya itu di rumah potong hewan ya, di dinas peternakan. Nah, di sana tuh ternyata tuh pekerjaan itu kan borongan. Cuman karena mereka tuh jadi kerjanya tuh dikerjakan sama dinas peternakannya itu gitu, Bu. Jadi mereka kerjanya itu dari dinas peternakan hewannya aja gitu. Jadi selama mereka bekerja di dinas peternakan hewan, mau ada kerjaan atau enggak ya mereka tetap digaji gitu, Bu. Tapi ya resikonya berapapun pekerjaannya mereka harus sanggup gitu untuk melakukan pekerjaannya gitu, mau borongan atau enggak gitu. Tapi mereka ya setidaknya udah tetap gitu kerjanya di dinas peternakan hewan gitu, Bu. Kurang lebih seperti itu. Berarti bukan borongan, Rik? Kerja Borongan tetap. sih, jadi banyak orang gitu, banyak warga di sana gitu yang dulunya cuman sebagai borongan, sistem borongan buat motong kurban, jadi sekarang mah kerja sama peternakan hewan gitu. Jadi ibaratnya pasti gitu pekerjaannya tuh, gajinya itu. Ya, jadi begini seperti ini. Kalau misalnya mau permintaannya itu tetap ada, artinya dia masih tetap bekerja, maka si pekerja itu lebih baik bekerja sama dengan instansi yang besar, gitu ya. Dengan instansi yang besar itu seperti tadi dinas peternakan, maka permintaan ordernya itu kalau dia borongan dengan perusahaan kecil, otomatis tersendat-sendat. Begitu kan ya? Nah, seperti itu tadi borongan kalau dengan dengan dinas peternakan. Kurban atau nggak kurban, pasti ada pekerjaan. Tukang jagal istilahnya nantinya. Iya, Bu. Ya, gitu ya. Nah, iya, jadi katanya, gitu. untuk mempertahankan ini, Sep, untuk mempertahankan posisi, memang jadi tantangannya itu setiap orang itu harus bekerja sama dengan instansi yang besar karena itu akan lebih stabil ininya, lebih stabil permintaannya. Nah, masalahnya sekarang bisa tidak dia membuat kerjasama dengan instansi besar seperti itu. Caranya bagaimana tuh? Ya mereka bisa sampai menembus departemen dinas peternakan. Itu kan jadi masalahnya seperti itu. Apakah mereka membuat koperasi? Apakah pokoknya mereka bergabung saja. Maka ketika mereka bergabung, maka itu akan menjadi kuat. Ketika menjadi kuat, maka mereka akan mudah mengakses dinas yang lebih besar atau perusahaan yang lebih besar. Iya. Contohnya dari Farik itu seperti itu. Itu Sep ya? Terima kasih Risma, Farik. Ya, Farik itu kan Farik ya? Iya, Bu. Oke, silakan ada pendapat yang lain? Oh ya, Sep, mau nambahin lagi. Bisa juga dia nawarin ini, Sep, efektivitas pekerjaannya gitu. Kayak misalnya pakai jasa dia dijamin misalnya bisa selesai dalam waktu yang singkat gitu loh, Sep. Jadi kan, wah cepet nih, terus juga kan biayanya bisa dihitung-hitung juga kan sama si pengguna jasanya ini. Jadi bisa lebih, dia bisa lebih tertarik gitulah buat pakai si jasa pemborong ini. Menawarkan kompetensi yang lebih bagus. Iya. Maka daya tawarnya akan meningkat juga.
Jadi itu udah rumus ya. Ketika seseorang itu kompetensinya bagus, maka dia memiliki daya tawar yang lebih kuat. Maka Anda bagusin kompetensinya. Kompetensi abad 21. Anda itu ya. Kompetensi generasi milenial. Nah, itu harus Anda kuasai. Maka Anda akan bisa di mana saja. Nah, silakan Diana, mau ada pendapat? Oke. Nah, oke, mulai dari kelompok 3 tadi, kelompoknya Irfan sudah terjawab belum? Belum dibahas, Bu. Bahas, coba tentang apa tadi, ulang lagi pertanyaannya, coba Harisma. Katanya efektif enggak kartu prakerja itu di Indonesia, Bu? Ya, silakan. Saya mau mencoba menjawab. Ya, Pak, Bu. Ya. Ini Bu, saya Bu. Ya, saya mau mencoba menjawab pertanyaan Irfan ya. Kalau menurut kelompok kami, bentar dibacain dulu deh. Apa itu kartu prakerja? Kartu prakerja itu kan bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan. Lagi pandemi ini ditambahkan, jadi yang udah kerja tapi terdampak COVID juga bisa daftar. Nah, menurut kelompok kami, apakah efektif? Sebenarnya efektif, tapi tidak merata. Soalnya kan tidak. Jadi kalau kartu fasilitas, ya, kalau orang dapat kartu prakerja itu keuntungannya apa ya? Keuntungannya mendapatkan uang, Bu. Sebentar. Kemudian apa yang dia bisa diperoleh ketika dia itu pegang kartu prakerja dan yang tidak pegang kartu prakerja? Yang saya baca mah, bentar Bu. Tadi itu kalau nggak salah dia dapat bantuan berupa uang gitu, Bu, untuk ini ya, membantu uang usahanya dia pelatihan, gitu. Terus, ya. Izin menambahkan, boleh, Bu? Boleh. Yang saya baca, kebetulan saya juga mengikuti informasi. Ya. Jadi untuk prakerja itu nanti mereka itu mendapatkan pelatihan sesuai dengan passion mereka gitu. Nanti mereka itu disuruh nonton video dan mengisi soal dan memberikan ulasan. Jadi salah satu keuntungan dari mengikuti program prakerja ini, mereka mendapatkan kemampuan lah untuk nantinya menghadapi dunia kerja. Begitu, Bu. Ya, bukan hanya insentif. Dan juga insentifnya. Iya. Nah, orang yang pegang kartu, sebentar dulu ya. Orang yang dapat prakerja itu kan tujuannya seperti itu ya, agar tujuannya apa? Orang yang pegang kartu prakerja itu tujuannya apa? Memudahkan dia mencari kerja. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang, kalau sudah jelas ya, apa itu kartu prakerja? Kartu prakerja itu, tadi kau sudah jelaskan ya. Nah, sekarang, apakah efektif kartu prakerja itu untuk memecahkan masalah sekarang ini, orang-orang yang dampak pandemi, efektif atau tidak? Di mana logisnya? Izin menambahkan boleh, Bu? Boleh. Baik, menurut saya, Bu, di tengah pandemi seperti ini gitu ya, kartu prakerja itu pada kenyataannya gitu Bu ya, Bu, seringkali adanya untuk setiap orangnya gitu Bu, diberi uang 600.000 gitu. Jika tidak salah, boleh dikoreksi gitu ya. Dan itu pun uang 600.000 itu untuk pengembangan skill mereka gitu Bu. Di tengah mereka ada waktu senggang sedang tidak bekerja. Tetapi gitu, banyak disalahgunakan gitu Bu. Yang mana seperti ada kasus sampai seseorang gitu ikut pelatihan pembuatan empek-empek gitu Bu. Uangnya itu hampir habis 500.000 gitu. Dan itu pun dipertanyakan gitu. Jadi
kartu prakerja ini sempat ada revisian kalau nggak salah atau dikaji ulang lagi gitu, Bu. Terima kasih. Bisa menyimak? Ibu, izin menjawab pertanyaannya kali. Jadi silakan, Yolan. Tadi pertanyaannya Gali, mengapa banyak orang lebih banyak memilih pekerjaan formal dibandingkan informal? Menurut saya, orang itu lebih banyak memilih pekerjaan formal itu karena contohnya dari gaji merekanya itu bisa lebih tetap, terus terikat waktu pekerjaannya, terus adanya juga masa pensiun lebih terjamin daripada sektor informal penghasilannya belum tentu menetap gitu. Terus tadi juga pertanyaan Gali selanjutnya, karena jika dilihat sektor informal bisa membuka lapangan pekerjaan. Memang banyak pekerjaan informal itu yang membuka lapangan pekerjaan, tapi dalam hasil gaji yang didapat itu tidak bisa tercukupkan gitu untuk keluarganya atau kebutuhannya gitu. Jadi banyak orang lebih memilih sektor formal daripada informal. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan. Ya, itu ada alasannya. Alasannya sangat logis sekali ya, bahwa orang itu lebih suka sektor formal karena alasan tadi, itu alasan sangat nasional. Ya, ada lagi? Padahal saya ingin menambahkan, Bu. Boleh, Inka. Ya kan tadi tadi yang dijelasin sama Yolanda itu kan dari sisi pekerjanya, kenapa lebih milih sektor formal. Nah, Inka mau sedikit jelasin dari sisi kenapa orang nggak mau berkecimpung di dunia wirausaha gitu. Nah, salah satunya adalah untuk membuka usaha itu kan butuh waktu, butuh modal, dan butuh kesabaran, ya, Bu. Nah, untuk istiqomah di 3 hal tersebut itu sulit gitu. Lagi kan sekarang ekonomi hampir seluruh dunia kan goyah gitu, Bu. Nah, makanya kenapa sekarang angka entrepreneur di Indonesia itu kecil gitu, Bu. Susah untuk naik ke angka yang lebih besar. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, sekarang begini ya, dari pendapatnya Yolan sama Inka tadi itu, orang itu lebih suka di sektor formal, memang suka seperti formal. Nah, sekarang saya kembalikan pertanyaannya ya. Ada apa dengan sektor wirausaha sehingga suatu negara itu harus dipacu kewirausahaannya? Bisa dipahami pertanyaannya nggak? Bisa disimak pertanyaannya? Jadi kenapa ya wirausaha itu kok penting di sebuah negara? Izin menjawab. Boleh, Van. Silakan. Kalau dari yang Evan tahu tuh, kalau misalnya tingkat entrepreneur dari suatu negara tinggi itu tuh ngaruh sama kualitas negara, masuknya negara maju, berkembang atau tidaknya gitu. Jadi makanya satu negara tuh ingin bisa memproduksi sendiri suatu produk supaya ekspor impornya tuh bisa bisa naik, dan itu tuh menjadi negara maju nantinya, intinya gitu sih, setahu Irfan. Betul, jadi negara yang mandiri, negara yang maju, yang punya potensi banyak untuk maju itu kalau dia didukung oleh wirausaha. Ya, begitu ya, Van ya. Ada lagi? Silakan. Farul-Dena? Ya. Bagaimana, Bu? Oke ya. Ada pendapat nggak? Kamu biasanya suka ini di kelas? Ya, mengikuti saja dulu. Mengikuti aja dulu ya. Oke. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, apa sudah dibahas, Risma? Semuanya? Atau ada yang belum?
Udah, Bu. Silakan, Gi, dilanjutkan tadi gimana? Sama Grace. Katanya mau jawab yang Ricky. Silakan, siapa ini? Ini Irgi, kita nunggu Irgi. Grace. Oh, Grace, Bu. Ya. Saya kan jadi ada beberapa cara untuk meningkatkan skill karyawan supaya bekerja pada potensinya. Yang pertama ada memotivasi SDM, yang kedua ada menyesuaikan pekerjaan sesuai kemampuan dan minat, yang ketiga ada tujuan dan target perusahaan yang jelas, pelatihan, yang kelima ada cross training, yang keenam ada menyediakan fasilitas yang mendukung, terus ada job enrichment, studi banding, selanjutnya ada memberikan apresiasi, dan yang terakhir ada insentif. Jadi supaya tenaga kerja itu bekerja pada bidangnya dan percaya diri bahwa bahwa ia bisa bekerja di bidang tersebut, maka dilakukanlah cara-cara ini agar diri kita yang agar tenaga kerja tersebut tuh termotivasi untuk memilih pekerjaan sesuai dengan potensinya. Baik, ada pertanyaan lagi yang belum terbahas, Harisma? Udah, Bu. Tadi dari Irfan, dari Ricky, sama dari Asep udah terjawab. Oke, dari diskusi kita hari ini ya, kita sudah membaca data-datanya, kita sudah banyak konsep-konsep yang kita pelajari hari ini, dari hal kognitifnya kita sudah terima. Nah, sekarang dari afektifnya, dari motivasi Anda semuanya, sekarang Ibu mau tanya, apa yang harus dibangun dari diri Anda melihat fenomena, permasalahan, ya, melihat bagaimana peran wirausaha, bagaimana tadi pendapatnya Irfan, pendapatnya siapa, dari pertanyaan Asep, dari Galih, ya, dan dari yang lainnya itu, apa yang harus kita persiapkan agar kita dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri, bisa tidak terjebak dalam permasalahan yang tadi. Coba ada yang bisa mengumumkan pendapat? Izin mencoba untuk berpendapat, Ibu. Silakan. Ibu izin berpendapat, Bu. Silakan, Jamal. Jamal, misalkan menurut saya sendiri, agar kita tidak terjebak dalam kondisi dan keadaan yang telah tadi dijelaskan, dalam diri kita bisa mempersiapkan beberapa kemampuan, meskipun memang harus sesuai passion, tapi kan belum tentu kondisi atau lingkungan kita itu mendukung gitu untuk passion kita. Otomatis kita harus mempersiapkan beberapa kompetensi, beberapa kemampuan agar nanti dapat disesuaikan dengan kondisi ada. Jadi intinya kita menguasai beberapa kemampuan, beberapa skill, karena kalau misalnya kita menguasai satu skill saja, belum tentu kondisinya itu dapat mendukung skill kita. Beberapa skill. Nah, caranya itu bisa mengikut latihan, bisa melihat, membaca informasi-informasi, mengikuti seminar, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kemampuan skill kita gitu. Kira-kira skill dasar yang paling dari Jamal. Iya, bagus Jamal. Nah, sekarang ya saya nyambung dari Jamal nih. Kira-kira skill apa ya yang diperlukan saat ini? Skill dasar yang diperlukan saat ini. Skill apa yang diperlukan, yang harus Anda kuasai saat ini? Semester 3 nih, Anda harus bisa apa aja?
saya sudah masuk ke pembelajaran psikomotor ya. Nah, jadi skill Anda yang harus bisa apa nih semester 3 nih? Biar Anda itu bisa bekerja by passion ya, sesuai dengan minat dan bakat Anda, sehingga Anda berkomitmen dan punya kompetensi di situ dan sudah mendarah daging. Tidak ada paksaan, dan Anda bisa bekerja dan belajar dengan merdeka. Ya, jadi kira-kira skill dasar apa yang harus Anda bisa ya? Izin menjawab, Bu. Boleh. Menurut saya skill dasarnya mungkin kita bisa mulai dari skill public speaking-nya kita ya, Bu. Soalnya kan kita jadi guru nih. Jadi kita harus bisa mengungkap, tahu cara menjelaskan yang baik itu seperti apa, cara bicara yang baik itu seperti apa, cara menyampaikan skill, ide dan gagasan yang kita, kayak gitu. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Udah, baru itu. Ya, Si Farul mau nambahin tuh. Asih Dena. Ya, berdasarkan rilis dari Kemendikbud ada 4 yang harus dikuasai oleh kaum terpelajar menghadapi abad 21. Jadi disingkat 4C, coba Farul berikan dulu paragrafnya di chat. Jadi kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang siswa ataupun mahasiswa dalam hal ini adalah para peserta didik, itu ada 4C. Yang pertama critical thinking, lalu ada creativity, ada communication skill, dan juga collaborative. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum terpelajar, kita tentu harus bisa memiliki kemampuan berpikir kritis dalam mengkritisi lingkungan, keadaan, berita, bahkan ada data-data begitu ya. Kita juga dituntut untuk bisa berkomunikasi yang baik, seperti tadi sudah disampaikan oleh Risma. Kita harus terus berkolaborasi karena sudah bukan masanya berkompetisi tidak jelas gitu ya. Jadi saling menyempurnakan, saling membantu, serta kita harus memiliki kreativitas yang tinggi karena biasanya sebuah kemajuan itu dibawa oleh ya inovasi gitu. Seperti ya salah satunya mobil, kalau misalnya dulu orang berpikir hanya pergi dari titik akan ada mobil ataupun motor karena tidak terpikir, tidak kreatif gitu. Nah, mungkin dengan kreativitas yang tinggi, dengan berpikir kritis yang baik, dengan cara komunikasi yang unggul serta kolaborasi yang rapi, kita bisa lebih meningkatkan taraf kehidupan kita, apalagi sekarang kita mahasiswa, kita bisa memaksimalkan potensi begitu. Ya. Oke. Itu skill-skill yang harus kita persiapkan ya. Ketika Anda akan masuk ke dunia kerja, dan itu skill yang tadi Irfan sebutkan harus dari sejak dini kita ketahui ya. Setelah skill ya, mentalitinya, suasana mental, kondisi mental yang seperti apa yang perlu kita pertahankan agar kita bisa tetap eksis. Kondisi mental yang seperti apa? Kalau kita skill udah bagus nih ya. Critical thinking-nya sudah bagus, creativity-nya juga sudah bagus, kita communication skill-nya sudah bagus, tapi juga kembali ke mentality. Seperti tadi ya, ketika seseorang itu, kita harus jadi wirausaha nih, wah wirausaha itu harus banting tulang, kita harus trial and error sepanjang waktu, ya harus cerdas dan sebagainya. Itu kan perlu dukungan mentality. Jadi kira-kira mental yang seperti apa yang perlu kita bangun, perlu dibangun oleh mahasiswa semuanya ya, agar bisa menghadapi era yang seperti ini. Mental yang ilmiah, edukatif, dan religius, Bu. Oh, itu mau UPI artinya. Serius. Seperti apa? Sok mentalnya seperti apa? Kondisi hati yang seperti apa? Kondisi mood yang seperti apa? Yang harus Anda bangun. Itu mentality itu sangat penting itu. Kenapa orang kaya juga minta sumbangan? Itu masalah mentality. Ya, kenapa ada korupsi? Itu masalah, bukannya susah uang, bukan. Di mana-mana ada subsidi, ada kompensasi, ada uang, itu masalah mentality. Kenapa ada penyalahgunaan dana yang 600 itu masalah mentality. Kenapa Anda jalan-jalan pada masa pandemi ini masalah mentality. Ya, jadi masalah mentality apa yang perlu Anda siapkan? Anda harus gimana ya kondisi hatinya?
Coba Anda sampaikan by fashion. Sekarang kita bahasanya bahasa Irfan tadi ya, by fashion ya. Mentality seperti apa? 3 saja. 3 kata saja silakan. Ada? Yang kita perlu bangun itu dari sebuah negara itu adalah mentality. Kenapa Jepang bisa maju ketika ada Hiroshima dan Nagasaki itu hancur? Yang dikembangkannya apakah fisik dulu, infrastruktur dulu? Tidak, mentalitinya dulu. Ya, enggak. Jepang tidak perlu banyak dana sekian. Tapi cukup dengan 10 orang guru saja. Ada apa dengan mental guru sehingga dia bisa membangun sebuah negara? Dan berpendapat, silakan satu saja. Ya, mengapa merasa miskin itu masalah mentality? Masalah pola pikir. Izin menjawab, Bu. Oke, Anggi, mangga. Kalau menurut saya, yang paling penting itu di masa-masa seperti ini, apalagi gitu ya, bukan masa corona doang sih. Kapanpun itu kita tuh harus pintar beradaptasi. Jadi harus punya mental adaptif yang tinggi gitu. Kalau menurut saya, Bu, soalnya kayak masa-masa kayak gini nggak tahu lagi ke depannya bakal ngapain, bakal ada apa, nggak bisa diprediksi banget kan, Bu. Jadi kita harus siap di masa kayak gimana pun, pintar beradaptasinya supaya kita bisa hidup tuh lebih produktif juga kalau udah bisa beradaptasi. Gitu sih, Bu. Soalnya benar-benar susah banget ya kalau di masa kayak gini, apalagi beradaptasinya. Jadi mental adaptif kalau menurutku. Sekian. KB akan adaptasi kebiasaan baru ya. Nah, baik, tentang mentality silakan Anda jawab sendiri-sendiri saja ya. Saya harap dengan perkuliahan kali ini kita tidak hanya membangun kognitifnya saja, tapi kita juga membangun motivasi, membangun perencanaan, hal-hal apa yang harus kita persiapkan dan hal-hal apa yang perlu dibangun agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat, gitu ya. Nah, dari saya cukup segitu saja. Silakan Harisma ditutup diskusinya ya, diskusi hari ini. Silakan Mangga. Baik. Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 9, jadi waktunya udah habis. Diskusi saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan memberikan pendapatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Zoom, jadi tidak ada pertanyaan ya? Iya, Bu. Ya, silakan hari ini kita saja ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kelompok 2. Next week, terima kasih kelompok 2 dan semua penanya dan semua yang berpartisipasi dalam Zoom hari ini. Terima kasih, semoga kita semuanya sehat dan kita dapat berkumpul kembali di kelas seperti biasanya. Amin. Amin. Ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.